Nah sekali, Bang suka? Langsung pergi dia martabaknya. Assalamualaikum sahabat dapur Paris. Kemarin ada yang request cake bolu pandan tapi tidak menggunakan pasta pandan, mintanya pakai jus pandan. Nah, sebetulnya kalau yang namanya pandan itu tidak bisa menghasilkan warna hijau yang bagus. Nah, ada lagi tanaman yang namanya daun suji atau ada juga yang menyebut dengan pandan suji. Nah, ini yang bisa menghasilkan warna hijau. Kebetulan saya ada semua tanamannya di rumah, saya perlihatkan. Nah, ini yang namanya pohon pandan. Sebetulnya ini tadinya banyak rimbun, tapi karena ditaruh di luar, akhirnya ada yang ngambil, ada yang nyabut, ini nanam baru lagi. Nah, ini lihat ya, bentuknya seperti ini. Ini saya baru nanam lagi, ini namanya daun pandan. Ini tumbuhnya seperti ini. Nah, daun pandan ini dia hanya bisa memberikan aroma pandan. Kalau mau dijadikan pewarna harus dijadikan ekstrak daun pandan, biasanya dicampur air kemudian diendapkan. Lah, endapannya ini yang dipakai untuk membuat warna hijau di kue atau cendol misalnya. Sekarang saya mau menunjukkan yang namanya pohon suji atau pandan suji. Nah, ini yang namanya daun pandan suji seperti ini. Dia cara tumbuhnya pun seperti ini. Nah, begini ya. Nah, daun suji ini kalau ditumbuk, airnya langsung bisa dijadikan pewarna untuk makanan, untuk bolu, untuk cake, atau untuk cendol. Jadi waktu saya kecil, nenek saya kalau bikin cake pandan, kita selalu pakai daun suji ini. Jadi daun suji ini pasti selalu ada di rumah keluarga saya. Nah, nanti kita bikinnya pakai daun suji ini untuk pewarna hijaunya. Sekarang kita ketemu di dapur lagi, yuk kita mulai buat cake pandannya. Nah, sekarang kita mulai bikin bolu pandannya. Bahan-bahan yang saya gunakan 225 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein rendah. Tapi kalau sahabat dapur Paris mau pakai tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna juga nggak apa-apa ya. Kemudian 7 butir telur, 100 gram santan. Ini saya pakai santan instan yang kemasan kecil itu, kemudian saya encerkan jadi 100 gram. Kemudian 100 gram mentega atau margarin, saya pakai mentega. 25 gram susu bubuk, 50 gram air, dan 1 sendok teh baking powder. Air ini nanti untuk kita bikin jus sujinya ya. Sekarang pertama kita bikin air sujinya, jus sujinya. Potong-potong. Waktu saya kecil, waktu saya SMP, nah kita bikin jus sujinya ini nggak pakai blender gini ya, tapi ditumbuk. Saya dulu kalau bikin jus suji buat nenek saya bikin bolu pandan apa bikin cendol itu ditumbuk pakai kuali gede itu loh, dibebek, kalau orang Jawa Barat bilang tuh dibebek kayak gitu, terus disaring pakai lumpang ya. Ini airnya masukkan. Karena ini airnya sedikit, ternyata pakai yang ini susah ya, jadi saya pakai yang untuk chopper bumbu. Nah. Ini udah cukup. Sekarang saya mau campur sari sujinya ini dengan santan. Nanti total santan plus air sujinya ini jadi 175 gram. Langsung saring di atas ini aja ya. Tadi udah
100 gram kan, berarti ini jadi kurang 75 gram. Saya tambah sedikit di sujinya ini supaya nanti jumlahnya jadi pas 175. Kalau nggak ada blender, kalau nggak ada lumpang, sahabat dapur Paris, untuk bikin daun sujinya ini bisa pakai parutan ya. Jadi daun sujinya tuh ditekuk, diikat, terus diparut. Kalau sudah jadi bubuknya baru nanti ditambah air. Kalau nggak mau pakai daun suji kayak gini, ini karena kemarin kan ada request mintanya nggak pakai pewarna ya, jadi saya bikinnya begini. Tapi kalau sahabat dapur Paris mau bikin yang nggak repot, bisa langsung pakai pasta pandan. Jadi 175 ml santan ditambah pasta pandan. Jadi kalau kenapa kok nggak sejak di blender aja tadi dikasih air yang banyak, memang saya sengaja supaya yang didapat nanti warnanya betul-betul hijaunya bagus ya. Jadi masih pandan serutnya yang kita ambil dulu, baru kita tambah air sedikit-sedikit sampai sesuai dengan kebutuhan. Nah, pas. Nih sudah totalnya 175 gram. Ini lihat ya warnanya. Sebetulnya bisa ditambah dengan 5 lembar daun pandan, cuma karena daun pandan saya nasibnya lagi tragis ya, lagi baru saja ditanam, jadi saya nggak berani ambil, sayang, jadi saya nggak kasih pandannya. Tapi bisa ditambahkan supaya aromanya lebih enak lagi. Nah, sekarang kita mulai bikin cake-nya, bolunya. Nah, pertama kita masukkan telurnya ya. Ini kita memang nggak pakai emulsifier sahabat dapur Paris, tapi kalau nanti dirasa telurnya kurang seger ya, nggak terlalu kental, waktu dipecah begini, terus dia nanti dikocok nggak cepet ngembang, bisa ditambahkan 1 sendok teh emulsifier. Ini kita nggak pakai ya. Insya Allah telurnya bagus ini. Untuk cara memilih telur yang bagus bisa dilihat di salah satu vlog saya sebelumnya ya. Ini kita kocok telur dan gula. Kita kocok telur dan gulanya sambil nunggu kita lelehkan menteganya ya. Nih cukup sampai kental berjejak. Ini dia kental kayak gini ya. Nah ini saya nggak pakai emulsifier sama sekali. Sekarang ini kita campur ya. Terigu, susu, sama baking powdernya. Kita masukkan ke adonan ya. Nanti bergantian dengan santannya ini. Kita masukkan santan sujinya, aduk lagi. Jadikan 3 tahap aja ya, jangan kebanyakan supaya kita nggak kebanyakan aduk balik. Nah, sahabat dapur Paris, mungkin masih inget nggak ya, di salah satu vlog saya pernah bilang kalau mencampur bergantian antara tepung dan cairan, diawali dengan tepung dan diakhiri dengan cairan. Jadi supaya cairan yang terakhir ini bisa meratakan tepung yang ada di dalam adonan, jadi betul-betul rata. Terakhir
Sujinya masukkan semua. Udah rata, kita masukkan margarinnya. Aduk balik lagi. Pastikan dari dasar ya, supaya menteganya tidak mengendap di dasar bowlnya. Ya, sudah rata semua. Sekarang kita masukkan ke dalam loyang. Saya pakai tulban 22, tapi sahabat dapur Paris kalau mau pakai loyang kotak juga bisa. Kalau mau hasilnya agak tinggi bisa pakai loyang ukuran 20, atau kalau mau agak lebar sedikit bisa pakai loyang kotak ukuran 22. Nah, ini tulbannya diolesi mentega, terus kita tabur tepung ya. Sekarang siap kita panggang. Nah, kita panggangnya pakai suhu 160 derajat Celcius. Karena ini adonannya tebal, jadi kalau nggak ada suhunya bisa pakai api sedang cenderung ke kecil ya. Jadi saya juga pernah sebutkan di vlog saya, kalau adonannya tebal kita justru apinya kecil, tapi kalau adonannya tipis seperti bolu gulung justru malah apinya yang besar. Sekarang kita panggang, ini agak lama, kurang lebih 45-50 menit. Sambil menunggu cake pandannya mateng, saya mau ngenalin produk teman saya juga. Ini martabak, namanya martabak Bagong. Apa Dek? Martabak? Bagong, Pak Bagong ya. Nah, ini martabaknya keluarga saya suka sekali ya, karena martabaknya itu dia keset, nggak kayak basah gitu loh dalamnya kan? Ini basah nggak? Enggak, enak sekali martabaknya. Telur dadar? Kayak telur dadar. Nah terus ini kan telur dadar nggak? Ini kan kita belinya malam ya, bukanya kan sore. Ini kalau kita makan besoknya dia nggak basi, nggak usah ditaruh di kulkas, ditaruh di apa namanya di meja makan, ditutup gitu aja dia nggak basi, karena channel. Iya, karena kayak tadi saya bilang karena dia mungkin nggak basah ya, jadi dia nggak cepet basi. Nah, ini martabaknya juga kesukaan keluarganya Pak Jokowi. Nah, kalau sahabat dapur Paris mau, ini bisa langsung ke outletnya di Jalan Dr. Rajiman Singosaren di Solo, atau bisa ke nomor teleponnya ya, bisa nanti lihat di deskripsi video saya, atau yang mau beli online juga bisa, namanya martabak Bagong. Bisa ke aplikasi GoFood juga ya. Nah, halo. Ini Pang biasanya suka banget ya, Pang mau. Nih, dagingnya juga banyak. Terus martabaknya keset ya, kering ya. Nah sekali, Bang suka? Langsung pergi dia martabaknya. Oke sahabat dapur Paris, sekarang saya mau ke oven karena cake-nya sudah matang. Ini dia bolu pandannya, kita tunggu betul-betul dingin baru kita iris sambil kita nunggu saatnya berbuka puasa. Cake pandannya udah dingin, kita potong ya. Tunggu betul-betul dingin supaya dia bisa rapi ya potongannya. Demikian cake bolu pandan kita yang menggunakan pandan suji, nggak pakai pasta pandan.
Aromanya seger ya, aromanya memang benar-benar aroma harum, apalagi kalau tadi kita kasih daun pandan pasti aromanya lebih enak. Demikian sahabat dapur Paris vlog saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan saya juga akan selalu mengingatkan, jangan lupa pola hidup bersih sehat. Gunakan masker kalau kita harus keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dengan sabun kalau kita sudah sampai di rumah. Hindari sebisa mungkin interaksi dengan orang lain supaya kita bisa memutus rantai COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.